Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Novita Handi dari jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 9414230046. Baik, langsung saja ke penjelasan, yaitu pengertian bank dalam ekonomi. Bank, lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam sistem keuangan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, memberikan pinjaman, dan menerbitkan alat pembayaran. Istilah bank berasal dari kata Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau layanan lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut ini adalah definisi dan sejarah bank. Secara umum dapat dikatakan bahwa bank sebagai lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sektor industri, khususnya di dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor industri sebagai kredit investasi. Meskipun dalam praktiknya, penyerapan dan penyaluran dana itu sendiri dapat terjadi baik di sektor rumah tangga maupun sektor industri. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang disahkan tanggal 10 November tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis bank di Indonesia. Yang pertama, bank sentral. Bank yang memiliki kewenangan untuk mengatur alat pembayaran yang sah dan mengatur kebijakan moneter. Contohnya yaitu Bank Indonesia atau BI. Yang kedua adalah bank umum, yaitu bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Terdapat bank umum konvensional dan syariah, contohnya Bank Mandiri, BCA, dan Bank Muamalat. Yang ketiga yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang fokus pada pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tanpa layanan transaksi luar negeri, contohnya BPR Syariah. Yang keempat adalah bank pemerintah, yaitu bank yang dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Contohnya adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia atau BNI. Kelima yaitu bank campuran. Bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak dalam negeri dan asing, contohnya yaitu Bank Commonwealth. Berikut adalah fungsi bank. Fungsi bank terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, intermediasi keuangan. Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana, yaitu penabung, dan pihak yang membutuhkan dana, yaitu pinjaman. Dengan menghimpun simpanan dari masyarakat, bank dapat menyalurkan kredit untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu penyediaan likuiditas. Bank membantu menjaga likuiditas dalam sistem keuangan dengan menyediakan dana bagi individu dan bisnis. Ini termasuk penyaluran kredit untuk investasi, pembelian rumah, dan kendaraan bermotor yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu pembiayaan proyek pembangunan. Bank berperan dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi dengan memberikan pinjaman kepada pemerintah dan memberikan surat berharga negara. Ini membantu mempercepat pembangunan nasional. Yang keempat adalah stabilitas ekonomi. Melalui kebijakan moneter, bank membantu mengendalikan inflasi dan memastikan stabilitas ekonomi. Bank sentral khususnya memainkan peran penting dalam mengatur jumlah uang beredar dalam suku bunga. Yang kelima yaitu inklusi keuangan. Bank juga berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan seperti melalui layanan mobile banking yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Dan yang terakhir,
pengurangan risiko. Dengan mengelola risiko melalui diversifikasi portofolio dan penyaluran dana ke berbagai sektor, bank membantu menstabilkan perekonomian dan mengurangi dampak fluktuasi ekonomi. Selain fungsi tadi, bank juga menyediakan akses pendanaan. Yang pertama yaitu intermediasi keuangan. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro, yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan, baik untuk keperluan konsumsi maupun investasi. Yang kedua, layanan underwriting dan pembiayaan pasar modal. Bank juga berperan dalam membantu perusahaan untuk mengakses pasar modal melalui layanan underwriting dengan mendampingi penerbitan saham atau obligasi. Bank memungkinkan perusahaan mendapatkan dana dan tambahan dari investor sehingga memperluas akses pendanaan di luar kredit perbankan tradisional. Ketiga yaitu penyediaan berbagai produk kredit. Bank menawarkan berbagai jenis kredit, misalnya kredit konsumsi, kredit modal kerja, dan kredit investasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan nasabah atau pelaku usaha. Yang keempat adalah digital banking dan inovasi vintage. Melalui platform digital, bank meningkatkan layanan jangkauan layanan yang termasuk untuk kelompok yang selama ini kurang terlayani oleh perbankan tradisional. Terakhir adalah tujuan jasa perbankan. Pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Yang pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efektif bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efektif ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Nasabah dan meminjamkan kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang. Orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Baik, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.